Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldo Esraldinata, absen 28 dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi dari rangkuman saya mengenai metabolisme. Ini yang pertama. Yang pertama ini ada metabolisme enzim. Ini ada penjelasannya mengenai metabolisme, ada macam-macam metabolisme yang terdiri dari katabolisme, anabolisme, dan di sini juga ada penjelasannya mengenai katabolisme. Kalau katabolisme yang dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan juga ada contoh-contohnya dari katabolisme, serta di sini ada anabolisme. Kalau anabolisme dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks, dan di sini ada contoh-contohnya juga. Kemudian ini ada yang menjelaskan mengenai enzim. Ada dari struktur enzim yang terdiri dari sisi aktif dan sisi alsterik. Terus kemudian ada dari komponen-komponen enzim yang terdiri dari protein dan kofaktor. Di sini juga dijelaskan kalau profaktor dibedakan menjadi dua lagi, yang terikat kuat atau disebut juga gugus prostetik. Terus kemudian yang kedua yaitu ada yang koenzim. Koenzim juga dibedakan menjadi dua, ada yang logam dan senyawa organik. Kemudian di sini ada yang sifat-sifat enzim. Yang pertama yaitu ada biokatalisator. Di sini juga ada penjelasannya mengenai biokatalisator. Juga ada cara-cara menurunkan energi aktivasi dari biokatalisator. Di sini juga ada grafiknya. Grafik dari penurunan energi aktivasi oleh biokatalisator. Kemudian selanjutnya di sini dijelaskan yang kedua yaitu enzim bekerja secara spesifik. Enzim bekerja secara spesifik. Enzim bekerja secara spesifik ini ada penjelasannya. Terus di sini juga ada contoh dari skemanya. Terus di sini juga dijelaskan skemanya ini apa aja. Kalau protein substrat, kemudian pepsidnya enzim menghasilkan pepton yang berupa produk. Kemudian yang ketiga, enzim bersifat reversibel. Di sini dijelaskan kalau ini bersifat bekerja bolak-balik. Hanya ada di enzim metabolisme. Terus kemudian contohnya, ini ada contoh dari sifat-sifat enzimnya reversibel. Kemudian yang keempat ada yang termolabil. Di sini ada penjelasan yang mengenai sifat enzim yang termolabil. Kemudian yang kelima ada enzim adalah protein. Kemudian yang keenam adalah enzim dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian ada yang faktor-faktor mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada pH dan suhu yang terdiri dari asam, basa, netral kalau untuk pH. Kemudian yang untuk suhu dari 0 sampai 10 derajat, 30 sampai 40 derajat, dan lebih dari 40 derajat. Ini juga ada penjelasannya kalau asam enzim apa saja, kalau basa enzim apa saja, netral enzim apa saja. Kemudian untuk suhu yang 0 sampai 10 derajat ini bersifat apa saja, yang bersifat inaktif. Kemudian yang 30 sampai 40 derajat itu bersifat optimal, dan lebih dari 40 derajat itu bersifat denaturasi atau enzimnya rusak. Kemudian yang kedua, di sini ada inhibitor penghambat. Inhibitor penghambat dibedakan menjadi dua, yaitu yang kompetitif dan non kompetitif. Kalau yang kompetitif itu biar gampangnya ya, kalau misalnya inhibitor ini dia tuh menyerang sisi aktifnya dari enzim. Kalau yang non kompetitif, inhibitornya menyerang dari sisi alsteriknya. Kemudian di sini juga ada solusinya gimana. Kemudian ada contoh-contoh dari enzim yang kompetitif, terus ada solusi dari enzim non kompetitif, akibatnya juga dari non kompetitif, dan contoh dari non kompetitif. Kemudian yang ketiga, ini ada konsentrasi enzim dari substrat. Di sini ada penjelasannya, dan di sini juga ada grafik dari konsentrasinya. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai cara kerja enzim. Cara kerja enzim ini ada dua. Yang pertama itu ada teori gembok atau lock and key. Kalau di sini juga ada penjelasannya. Di sini ada gambar dari cara kerja enzim yang pertama yaitu lock and key. Kemudian yang kedua ada cara kerja enzim kecocokan atau inductive fit. Di sini juga ada gambar-gambarnya serta penjelasannya. Ini substrat, ini enzim, terus ini menyatu menjadi enzim ditambah substrat. Di sini juga ada penjelasannya kalau enzim menyesuaikan bentuk dari substratnya. Kalau di cara kerja enzim yang kedua yaitu yang inductive fit. Kemudian masuk ke rangkuman yang kedua yaitu mengenai katabolisme. Di sini ada penjelasannya mengenai katabolisme, terus ada yang exergonic, ada yang eksoterm, kemudian penjelasan contoh-contohnya di sini juga ada. Kemudian masuk ke respirasi aerob. Di sini juga ada penjelasan mengenai respirasi aerob. Kalau respirasi aerob membutuhkan O2. Terus juga di sini ada gambar dari organel mitokondria. Di sini sudah dijelaskan kalau DNA yang ini, membran luar yang ini, kemudian RNA yang ini, dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga ada persamaan reaksi anaerob. Di sini ada yang
menghasilkan 36 ATP, 6 CO2 dan 6 H2O. Kemudian ada tahap-tahap respirasinya, ada glikolisis, dekarbolisis, oksidatif, siklus Krebs dan transfer elektron. Yang pertama yang dibahas di sini adalah glikolisis. Di sini ada tempat, substratnya, produk dan proses yang dialami oleh glikolisis apa saja, yaitu ada yang endergonik dan eksergonik. Di sini juga ada skemanya. Skema sampai bawah di sini tidak ditulis ulang karena sama seperti yang sebelah sini. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Yang mengalami endergonik yang mana sampai sini, terus yang mengalami eksergonik dari sini sampai sini, sampai bawah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, dari tahap-tahap dari respirasi aerob ya. Ini ada yang dekarboksiasi oksidatif. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai dekarbolisis secara umumnya, definisinya, kemudian ada tempat, substrat, produk dan prosesnya apa saja. Di sini juga ada skemanya dari dekarbolisis oksidatif. Kemudian ada siklus Krebs. Di sini ada nama lain dari siklus Krebs, yaitu asam sitrat atau dikarboksiat. Nah, kemudian ada tempatnya, ada substratnya, ada produknya, ada proses-prosesnya, dan ada skemanya. Ini skema ini dilaksanakan 2 kali karena asetil CoA-nya ada 2. Nah, kemudian yang keempat itu ada transport elektron. Nah, ini ada penjelasannya mengenai transport elektron, ada tempatnya, kemudian ada substratnya apa saja, kemudian ada produknya apa saja, dan ada kata kuncinya mengenai kalau satu NHDH menghasilkan 3 ATP dan satu FADH menghasilkan 2 ATP. Kemudian ini ada penjelasan secara umumnya juga, dan ada skemanya dari transport elektron. Kemudian yang selanjutnya ada katabolisme makanan. Di sini ada skemanya. Kalau yang dibutuhkan itu hanya protein, karbohidrat, dan lemak. Kalau protein menghasilkan asam amino, karbohidrat glukosa, dan lemak menghasilkan asam lemak atau gliserol. Di sini ada penjelasan skema-skemanya. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai respirasi anaerob. Di sini ada penjelasan mengenai kalau respirasi anaerob itu tanpa O2 dan menghasilkan energi 2 ATP dan tidak membutuhkan mitokondria. Nah, di tempatnya hanya di sitoplasma. Ini ada macam-macamnya dari respirasi anaerob, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, alkohol hanya terjadi di tumbuhan dan asam laktat hanya terjadi di hewan. Terus kemudian tidak hanya hewan ya, kayak manusia juga bisa terjadi di asam laktat ini. Karena dia misalnya capek, itu akan terjadi fermentasi asam laktat. Kemudian masuk ke anabolisme. Di sini ada penjelasan anabolisme, terus ada anabolisme terdiri dari asimilasi, anorganik, ada polimerasi dan lain-lainnya. Kemudian ada penjelasan endergonik, endoterm. Terus masuk ke fotosintesis. Di sini penjelasannya mengenai fotosintesis secara umum. Kemudian di sini ada organel kloroplas yang digunakan dalam proses fotosintesis. Di sini daun yang pertama, terus di sini ada gambar dari struktur daunnya. Terus di sini kalau misalnya di sini kloroplas yang diperbesar akan seperti ini. Di sini dijelaskan ini bagian stroma, di bagian tilakoid, RNA, DNA dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada reaksi kimia dari fotosintesis. Di sini dijelaskan 6 CO2 ini berasal dari mana, 6 H2O berasal dari mana, terus glukosa yang disimpan dalam bentuk apa, kemudian hasil samping yang dikeluarkan ke udara itu dalam bentuk 6O2. Kemudian tahap-tahap reaksinya ada reaksi terang dan reaksi gelap. Yang di sini dibahas pertama reaksi terang. Dan di sini ada penjelasannya kalau reaksi terang butuh cahaya, tempatnya apa, produknya apa, prosesnya apa saja. Kemudian di sini ada skemanya. Skema dari reaksi terang. Kalau misalnya ini yang garis hijau ini merupakan skema dari non siklik, dan garis hitam ini merupakan skema dari siklik. Selanjutnya di sini ada mengenai macam-macam fotosistem. Ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kalau fotosistem 1 itu V700 itu mengandung klorofil alfa, beta dan koraten serta menangkap energi cahaya sebesar 700 nanometer. Kemudian fotosistem 2 yaitu P680 itu mengandung klorofil beta dan koraten serta menangkap energi cahaya sebesar 680 nanometer. Kemudian di sini ada perbedaan dari siklik dan non siklik, mulai dari fotosistemnya yang digunakan apa saja, terus ada produknya, ada fotolisis H2O-nya ada atau tidak. Kemudian masuk yang kedua yaitu reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini ada penjelasannya kalau tidak menggunakan cahaya, terus tempatnya di mana, produknya apa, terus prosesnya apa saja, kemudian tanaman yang terjadi di tanaman apa saja. Nah, ada 3 tanaman. Yang pertama ada tanaman C3, tanaman C4 dan tanaman cam.
Kemudian di tanaman C3 ini dijelaskan juga ada enzim Rubisco, terus tanaman C4 juga ada Pepco. Di sini ada skema-skema dari tanaman C3, tanaman C4 dan tanaman CAM. Di sini ada juga penjelasan mengenai tempat dari tanaman C3 terjadinya reaksi gelap di mana, terus waktunya kapan, tanamannya apa saja. Kemudian di sini juga ada tempat terjadinya pada tanaman C4 di mana, waktunya kapan, tanamannya apa saja. Kemudian di sini juga ada tempat dari reaksi gelap tanaman CAM, tempatnya di mana, waktunya kapan, dan tanamannya jenis apa saja. Kemudian di sini ada perbedaan dari tanaman C3, C4 dan CAM. Di sini mulai dari senyawa fiksasi CO2-nya itu berupa ROBP, PEP atau PEP, kemudian enzim fiksasi CO2-nya apa saja dan lain-lainnya sampai di contoh-contohnya juga ada. Kemudian di yang selanjutnya adalah masuk ke percobaan fotosintesis. Ada dua. Yang pertama ada yang Ingenhousz sama yang Sachs. Yang Ingenhousz ini ada penjelasannya mengenai Ingenhousz. Di sini juga ada proses-proses dari Ingenhousz, sudah ada gambar-gambar dan penjelasannya apa saja keterangannya. Kemudian masuk yang kedua yaitu yang Sachs. Itu ada penjelasannya di sini membuktikan apa saja. Kemudian ada gambar-gambar dari Sachs ini. Ada gambar yang pertama ini sudah ada keterangan yang kalau pertama apa saja, terus yang kedua apa-apa, dan selanjutnya sampai keempat. Kemudian masuk ke kemosintesis. Di kemosintesis ini ada penjelasannya mengenai kemosintesis secara umum, kemudian ada contoh-contoh dari kemosintesis, kemudian ada penjelasannya mengenai nitrifikasi. Ini juga ada skema dari nitrifikasi, ada keterangan-keterangannya. Nah, cukup sekian dari rangkuman yang sudah saya buat mengenai metabolisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.